Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Halo, ketemu lagi bersama saya Mutesaran di channel YouTube Lasaruti Ahmad. Pada video berikut ini saya akan mereview buku ke-7 dari mata kuliah pilihan Sosiologi Konflik yang diasuh oleh Bapak Lasaruti Ahmad. Dan buku ke-7 ini dengan topik seorang kemanusiaan yang kritis, pendekatan intervensi. Bab 1 dari buku ini menjelaskan tentang teori keamanan dunia dan intervensi kemanusiaan. Nah, ada dua masalah utama yang diidentifikasi dalam teori pemecahan masalah, dan ini juga relevan untuk solidaritas berteori tentang kemanusiaan. Intervensi tarian. Nah, yang pertama adalah metode teori positivis mereka dan khususnya perlakuan mereka terhadap elemen analitis dari kebenaran sebagai korespondensi. Yang kedua adalah legitimasi mereka atas struktur ketidaksetaraan tanpa penilaian kritis. Untuk mendukung keduanya pengamatan, pertama penulis akan menjelaskan mengapa metode positivisme berteori di pihak usaha solidaritas bermasalah dan mengapa analisis wawasan yang diberikan oleh teori murni oleh Bot adalah alternatif yang lebih baik. Nah, dalam menangani masalah kedua terkait dengan pemecahan masalah berteori, penulis melanjutkan untuk mengusulkan fondasi teoritis alternatif untuk solidaritas berteori tentang intervensi kemanusiaan yang di per konteks khusus tidak mereplikasi struktur yang ada, tetapi tantangan dan gantilah mereka. 1.1 yaitu teori keamanan dunia. Pemahaman umum Ken Bot tentang teori berasal dari Pilz-Alot. Konsepsi teori diidentifikasi sebagai urutan mental dari realistis, di mana masyarakat tertentu membentuk dirinya sendiri. Realitas di dalamnya menjelaskan dan membenarkan keyakinan yang diperlukan untuk pembentukan diri masyarakat. Bisa dibaca dalam Bot 2007 halaman 207. Nah, definisi ini menyerap 3 dimensi berbeda. Teori didefinisikan sebagai teori transdental atau murni dan praktis. Memang tipologi inilah yang meminjamkan Bot kerangka kerja untuknya teori keamanan dunia. Yang bagian pertama dari 1.1 yaitu teori transdental, bahwa teori transdental mempresentasikan landasan bagi realitas masyarakat. Itu adalah ontologi masyarakat karena memberikan pemahaman masyarakat tentang sumber kebenaran dan nilai. Dengan demikian, itu adalah teori yang mengakar dalam masyarakat di tingkat terdalamnya. Teori transdental memberi kita apa yang nyata atau apa yang ada dalam politik dunia. Teori murni. Bagi teori kritis, satu-satunya pengetahuan yang sah adalah mencari kebebasan lainnya. Ini dapat dilakukan melalui teori murni. Teori murni memberikan kerangka kerja pendekatan emansipatoris untuk memahami epistemologi dalam istilah apa yang dikatakan masyarakat kepada dirinya sendiri tentang apa itu dan mengapa, dan apa yang mungkin dipilihnya. Artinya bahwa tugas transformasi atau perubahan perlu diinformasikan oleh normatif tujuan dari suatu teori yang di dalamnya dikaitkan dengan teori kritis emansipasi. Mendefinisikan emansipasi. Emansipasi sebagai istilah politik tanggal kembali ke pencerahan, tapi ide tentang kritik yang diasosiasikan dengan teori kritis. Nah, muncul kembali lebih jauh dan oleh karena itu gagasan. Nah, jika bukan kata dari emancipation, kata kritik digunakan oleh para humanis dan reformasis selama periode reformasi dan telah digambarkan sebagai seni menilai informasi, tetapi untuk studi teks kuno bisa dibaca dalam Conerton 1976 halaman 15. Teori praktis. Nah, praktis teori menyerap dan mendukung ide-ide yang sudah terwujud dalam perilaku kita. Terutama itu ditandai dengan mengajurkan kesatuan antara teori dan praktek, di mana teori itu sendiri dianggap sebagai praktek politik. 1.2 Teori murni. Tujuan dari bagian ini adalah
untuk mengusulkan pendekatan emansipatoris epistemologi, dan yang akan penulis gunakan di bab berikut ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan mengapa teori solidaritas tentang intervensi kemanusiaan adalah pemecahan masalah, dan yang kedua, membangun perspektif alternatif yang akan dinilai jujur sejauh memberi kondisi yang menguntungkan untuk bangunan atas pencegahan timbal balik. Menjelaskan proses teori refleksif. Teori kritis menganggap proses berteori itu sendiri sebagai sebuah bagian penting dari praktik politik. Proses ini diinformasikan oleh elemen teori kritis yang didefinisikan sebagai teori refleksif. Nah, Marx Neufeld mendefinisikan ini sebagai refleksi teoritis tentang proses berteori itu sendiri. Bisa dibaca dalam Neufeld 1995 halaman 40. Nah, dalam definisi ini setidaknya ada 3 elemen inti dapat didefinisikan. Unsur pertama dari teori refleksi meminta ahli teori untuk waspada premis yang mendasari teori seseorang, itu di halaman 41. Elemen kedua dari teori refleksi mendorong ahli teori untuk mengenali inherent politik normatif dari paradigma mereka sendiri dan norma tradisi sains yang mereka hasilkan. Bab 2, solidaritas pemecahan masalah berteori tentang kemanusiaan intervensi. 2.1 Teori pemecahan masalah. Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa teori semacam itu pada dasarnya adalah tentang proses dari memutuskan apakah akan campur tangan atau tidak. Dan inilah yang membuat file solidaritas berteori tentang intervensi kemanusiaan secara metodologi terbatas. Teori pemecahan masalah menganggap dunia atau realitas sebagai sesuatu yang diberikan tanpa mempertanyakan. Ini menggunakan parameter yang ada untuk memperbaiki disfungsi atau masalah yang muncul dalam tatanan atau keyakinan ini. Oleh karena itu, prihatin atau secara sadar atau tidak dengan reformasi khusus yang ditujukan untuk memenuhi kenyataan ini. Mengesahkan sosial, politik, dan ekonomi yang berlaku struktur dan mengikuti pola pendekatan liberal. Tatanan internasional adalah pola aktivitas yang menopang elemen tujuan utama atau utama dari masyarakat negara atau masyarakat internasional, bisa dibaca dalam Bull 1995 halaman 8. Namun lembaga-lembaga internasional neoliberal tatanan ekonomi secara konseptual memisahkan ekonomi dan politik. 2.2 Pendekatan intervensi kemanusiaan kritis. Secara Chia menolak metode positivis bermasalah dan sebaliknya mendorong usia metode yang terinspirasi oleh metafora Booth tentang berlabuh. Nah, metafora X-squares adalah istilah umum untuk memasukkan validitas analitik dari kedua karakteristik utamanya, yaitu jarak kritis dan kritik imanen. Potensi konsep keamanan manusia yang tidak terpenuhi. Konsep keamanan manusia yang dianggap dalam pengertian umum melibatkan koleksi proposisi yang sangat luas. Konstruksi intersubjektif dari statisme ekonomi. Bahwa karena itu susunan George berargumen, begitu Anda memahami bahwa neoliberalisme bukanlah kekuatan seperti gravitasi, tetapi konstruksi artifisial yang diciptakan oleh orang. Nah, Anda juga dapat memahami bahwa apa yang telah dibuat oleh beberapa orang lain bisa berubah. Itu bisa dibaca dalam George 1999 halaman 3. Memang perkembangannya liberalisme ekonomi tidak dapat dipahami tanpa menganalisisnya. Keadaan historis, salah satunya adalah keadaan modern yang melengkapi panik perkembangannya. Bab 3 menjelaskan tentang peran masyarakat internasional, restrukturisasi Yugoslavia, ekonomi nasional. 3.1 Dasar stabilitas Yugoslavia sebelumnya Perang 1991. Konflik di bekas Yugoslavia serta di provinsi Kosovo sebagian besar digambarkan sebagai hasil dari cetus kebencian etnis lama, bisa dibaca dalam Dune dan Korslak 2001 halaman 35. Bahwa memang beberapa aktor politik yang paling penting diduga dipengaruhi oleh catatan dari penulis sejarah yang berbeda. Posisi internasional yang Yugoslavia.
bahwa banyak yang berpendapat bahwa dua Yugoslavia, keduanya dibentuk oleh politik kekuatan besar. Keadaan tahun 1918 sampai 1941 menentukan komposisi apa yang akan menjadi negara multinasional. Tatanan konstitusional Yugoslavia. Tatanan konstitusional bekas Yugoslavia ditentukan oleh Woodward sebagai jaringan kompleks hak milik publik, federalisme dan individu, kelompok dan hak nasional atas kesetaraan sosial dan ekonomi. Tahun 1995 halaman 30 bahwa prinsip kedaulatan sangat penting bagi negara tatanan konstitusional bekas Yugoslavia. Nah, ini menyeratkan secara bersama hak untuk menentukan nasib sendiri yang diperoleh Yugoslavia pertama, bersama-sama dengan gagasan demokratis dan sosialisasi tentang kedaulatan rakyat. Ketentuan pemerintah Yugoslavia untuk keamanan individu. Nah, ketentuan untuk keamanan individu adalah elemen utama ketiga sebelum perang stabilitas di Yugoslavia. Konsep utama penutupan nasib sendiri adalah gagasan bahwa pekerja dan warga negara dalam asosiasi akan mengatur pekerjaan mereka. Tempat dan komunitas lokal bisa dibaca dalam Bennett 1995 halaman 7 sampai halaman 8 dan Woodward 1995 halaman 41. Nah, sistem ini menggantikan kepemilikan pribadi pasar, modal dan pekerja dengan hak milik bersama yang setara untuk semua orang yang dipekerjakan dan partisipasi yang sama dalam mengelola properti ini. 3.2 Program penghematan. Nah, tahap 1 andengan global di tahun 1970-an. Analisis di atas menyajikan posisi internasional dari mantan Yugoslavia secara nasional merdeka dari Timor Soviet. Ini artinya Yugoslavia memainkan peran penting bagi keamanan Eropa dalam kampanye anti-Soviet Eropa. Sebagian imbalan atas apa yang pemerintah Barat isu-isu yang terkait dengan contoh pembangkang, sejumlah besar uang diberikan kepada bekas federasi untuk memungkinkannya berkembang secara politik dan ekonomi. Tahap kedua tahun 1980-an, bahwa secara signifikan untuk nasib Yugoslavia dalam kondisi dunia krisis utang pada akhir tahun 1970-an dan tahun 1980-an, pinjaman IMF baru menjadi jauh lebih mahal. Bantuan dari IMF ditawarkan dalam bentuk penyaluran kredit bersyarat tinggi. Jenis pinjaman ini sangat umum pada saat itu. Misalnya pada tahun 1976, semua kredit IMF bersyarat rendah, tetapi meningkatkan setiap tahun. Pada tahun 1982, persen dari pinjaman IMF memerlukan persyaratan yang sangat tinggi. Kebijakan terapi keju. Mulai pertengahan Desember tahun 1991, program terapi keju tidak mungkin lebih besar dengan prinsip-prinsip Washington Konsensus diuraikan dalam bab 2. Nah, dalam kata-kata sendiri, maksud dari terapi keju adalah untuk memecahkan satu masalah besar, bagaimana seharusnya seluruh mantan wilayah komunitas Eropa Timur dan Uni Soviet ditata ulang ketertiban untuk mencapai pemulihan kebebasan manusia dan demokrasi berdasarkan peningkatan standar hidup. Bisa dibaca dalam Gowan tahun 1995 halaman 6. 3.3 Kontekstualisasi krisis Kosovo tahun 1998 sampai 1999. Keadaan di Kosovo tidak dapat disajikan tanpa penarikan kembali dua faktor penting. Yang pertama terkait dengan kebijakan teritorial tahun 1960-an, desentralisasi real, dan yang kedua menunjukkan bagaimana pengaruh teritorial desentralisasi menjadi signifikan pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, karena proses desentralisasi teritorial, organisasi ekonomi, dan republik yang berada dalam bekas Yugoslavia mendikte spesialisasi manufaktur mereka yang berbeda. Bab 4 atau bab terakhir dari buku ini menjelaskan tentang seorang kemanusiaan yang kritis, pendekatan intervensi, bagaimana kemungkinan kami bertindak untuk mencegah di masa depan. 4.1 Pengaturan konteks untuk pencegahan timbal balik.
Dengan demikian, langkah-langkah untuk mencegah konflik secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tipe. Tipe 1 didefinisikan sebagai pencegahan cahaya dan tipe 2 terkait dengan pencegahan yang dalam. Nah, satu pencegahan cahaya ditunjukkan untuk pencegahan situasi ketegangan dengan kapasitas kekerasan yang jelas dari merosot menjadinya bersenjata konflik. Nah, ini tidak peduli dengan kapasitas kekerasan yang jelas dari merosot menjadi mencegah terjadinya konflik laten atau ambang batas konflik bersenjata yang parah. Bisa dibaca dalam Ramsbotham et al. 2005 halaman 108. 4.2 Bagaimana kita bisa hidup di sepanjang jalur alternatif. Pada dasarnya CIA untuk memulai restrukturisasi praktisnya dengan kontrak klaim bahwa metode pemecahan masalah untuk menangani SHE tidak mewakili yang terbaik dari semua kemungkinan dunia. Bisa dibaca dalam BOD 2007 halaman 250. Ini adalah kasus karena sementara solidarisme berteori tentang intervensi kemanusiaan mengklaim bertanggung jawab secara moral dalam masyarakat internasional untuk mendorong hak asasi manusia di mana-mana bekerja saat ini. Tatanan internasional atau paling dasar terkait dengan liberalisme perdagangan, keuangan, dan investasi. Regulasi investasi. Tujuan investasi harus dilihat sebagai membantu masyarakat di mana investasi terjadi, bukan menghasilkan keuntungan pemangku kepentingan. Dengan kata lain, korporasi hanyalah alat pertemuan kebutuhan manusia. Itu bisa dibaca dalam Korten 1995 halaman 324. Namun, tujuan investasi perlu melangkah lebih jauh dari kemauan untuk melampaui keuntungan. Regulasi perdagangan membuatnya adil. Dikatakan bahwa pemerintah harus bebas memilih untuk tidak berdagang, akhirnya dan sebaliknya mengejar kemandirian jika mereka mendapat amanah dari warga mereka untuk melakukannya. Namun, jika mereka masih memilih jalan liberalis, karena itu mereka harus diizinkan untuk memilih kecepatan yang sesuai untuk kebutuhan mereka. Merevisi ideologi ekonomi neoliberalisme di jalur fair trade dan prinsip perdagangan etnis. Perdagangan yang adil merupakan contoh perdagangan yang dalam jangka panjang bisa menjadi standar dalam masyarakat internasional. Tujuannya adalah untuk berkontribusi terhadap perubahan dalam hubungan internasional sedemikian rupa bahwa produsen yang kurang beruntung dapat meningkatkan kendali mereka atas miliknya sendiri di masa depan. Regulasi keuangan. Asumsi paling dasar yang mendasari cara pembiayaan alternatif adalah bahwa modal harus dibuat untuk bekerja bagi mayoritas, dan ini harus pada dasarnya dijamin dengan regulasi publik dan redistribusi. Tata kelola global. Periode pasca Perang Dingin telah membawa kondisi di mana pemerintah global arrangement telah berkembang. Dalam pemerintah global publik, gambar dunia terpadu yang membutuhkan dan legitimasi tanggapan umum untuk berbagai masalah telah ditampilkan. Pada tahun 1980-an, pemikiran diilhami PBB Tang berbicara tentang masa depan bersama kita dan keamanan bersama. Bisa dibaca dalam Hill 2004. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang mereview buku ke-7 dari mata kuliah pilihan Sosiologi Konflik. Sekian dan terima kasih.